wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fahratul Ain-Hadi dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Belanda. Alun-alun Bangil ini juga sebagai tempat dan kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan, misalnya sebagai tempat upacara tahunan yang dihadiri oleh Bupati Pasuruan. Salah satu contoh yaitu pendopo alun-alun Kota Bangil, merupakan peninggalan di masa kolonial Belanda. Sampai sekarang ini pendopo ini sebagai salah satu daya tarik wisatawan dan juga masih eksis sampai sekarang. Dan berbagai kalangan remaja maupun kalangan masyarakat lain ingin menjumpai alun-alun Kota Bangil. Sejarah pendopo di Kota Bangil ini merupakan sejarah kolonial Belanda, di mana sejarah ini terdapat kunci-kunci atau sejarah. Tidak ada yang tahu persis mengenai asal-usul mualah alun-alun Kota Bangil. Tapi terdapat beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Pendapat babat yang ada di Pasuruan yaitu merupakan catatan Tiongkok yang beritanya yaitu dari Raja Taija Densi Muawiyah bin Abu Sofyan yang mengirimkan utusan menyelidiki kerajaan Parthia pada abad 674 sampai 675 Masehi yang mendarat di pulau Jawa yang bernama Bangil. Ada pula tradisi lisan yang dilakukan oleh masyarakat alun-alun Kota Bangil. Bahkan dalam beberapa tulisan lokal disebut bahwa sejak adanya agama Islam, maka sejak itu pula mulai ada alun-alun Kota Bangil. Dan ada pula sebagian masyarakat menganggap nama Bangil berasal dari kata bahasa Madura Bangel yang artinya berani. Asal usul nama alun-alun Kota Bangil yang bermacam-macam pendapat sebenarnya merupakan cerminan ketidakberdayaan pikiran manusia pada waktu itu menemukan asal usul nama Bangil dengan benar. Nah, dari itu kita menerjemahkan kondisi di sekeliling mereka hampir pendirian kota pada awalnya itu kawasan yang kosong, hutan dan tanahnya rawa. Itu jarang masyarakat Jawa menguasai ilmu-ilmu geografi atau ilmu kebunian. Sebagai landasan ilmiah yang digunakan untuk jalan keluar untuk menerjemahkan kondisi di sekeliling alun-alun Kota Bangil. Nah, Bangil pada abad 17 atau 18 bicara mengenai Bangil tidak terlepas dari Pasuruan karena saat ini Bangil termasuk dalam wilayah Kabupaten Pasuruan. Sebelum zaman Islam, wilayah Pasuruan dan sekitarnya dikuasai oleh Kerajaan Singosari karena ditemukan banyak bukti peninggalan dari candi yang menunjukkan bahwa raja-raja ini telah mendirikan tempat tersebut. Bahwasanya dari kesimpulan tersebut kita paham di alun-alun Kota Bangil ini kan terdapat sejarahnya yang dimana
sejarah peninggalannya Belanda, yaitu pendopo yang ada di alun-alun Kota Bangil. Bangil sudah menjadi sebuah kota yang strategis dikarenakan terletak di jalur perdagangan. Ketika Daimler berkuasa pada abad tahun 1808 dan membangun sebuah jalan pos, membuat kota ini semakin ramai sehingga Bangil dijadikan sebuah afdeling atau setingkat dengan kabupaten. Nah, peristiwa tersebut sebagai status Kabupaten Bangil pun dilebur atau meluas dan menjadi kecamatan yang ikut dalam wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan hal tersebut pula menjadikan sebuah pertimbangan di akhir abad ke-20 untuk mengembalikan pusat ibu kota Kabupaten Pasuruan kembali ke Bangil, yang akhirnya baru diresmikan pada masa pemerintahan Joko Widodo yang peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2016 tentang perpindahan ibu kota Kabupaten Pasuruan, Jawa. Sekian dari saya, semoga video ini menambah wawasan atau informasi akan pengetahuan sejarah bangunan di kolonial Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.